Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sahabat ngopi yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda semuanya berada. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah ayat di Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu, ayyadriba masalan ma ba'udatan, untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa'amal ladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mereka akan mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran dari Allah. Wa amal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang kafir, fayaquluna, akan mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang menyebabkan Allah, apa yang dikehendaki Allah dengan permisalan ini. Yudillu bihi katsira, disesatkan banyak orang, wa yahdi bihi katsira, bahkan diberikan petunjuk banyak orang. Wa ma yudillu, dan tidaklah disesatkan dengannya illal fasikin, kecuali orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah membuat sebuah fenomena penciptaan seekor nyamuk. Bagi orang-orang beriman, apapun yang Allah ciptakan adalah sesuatu yang dahsyat. Dengan prinsip ma khalaqta hadza batila subhana, tidak ada yang batil dalam penciptaan Allah, maha suci Allah. Seekor nyamuk yang kecil bagi Allah itu sesuatu yang dahsyat, bukan sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena nyamuk pun sesungguhnya di dalamnya diciptakan dengan kelengkapan organ tubuh. Seekor nyamuk mungkin di sana ada organ-organ dalam, ya, mungkin jantung, mungkin paru-paru, mungkin banyak organ-organ di dalamnya. Bahkan dahsyatnya seekor nyamuk itu bisa menyimpan darah di dalam perutnya tanpa ia membeku. Berarti di dalam seekor nyamuk ada zat cairan, zat kimiawi yang bersifat bisa mengencerkan darah tanpa pembekuan. Padahal darah manusia jika dikeluarkan dari tubuh manusia, dia akan mengalami pembekuan. Tapi ketika disedot oleh seekor nyamuk, dihisap oleh seekor nyamuk, darah manusia itu tidak membeku. Andai saja darah manusia membeku di perut seekor nyamuk, maka nyamuk itu pasti akan mati. Tapi tidak dengan seekor nyamuk. Dan dengan demikian berarti bahwa penciptaan seekor nyamuk adalah penciptaan yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang kafir bisa dianggap sesuatu yang tidak hebat. Kenapa Allah menciptakan seekor nyamuk yang kecil? Nah, jadi di sini sesungguhnya persepsi orang-orang yang ingkar pada Allah tuh sesungguhnya bukan pada persoalan nyamuk atau bukan nyamuknya, apakah soal penciptaan makhluk yang besar atau yang kecil, tapi persepsinya selalu menyikapi dengan sesuatu yang salah, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi orang yang beriman, ia selalu positif menyikapi apa yang Allah berikan kepada dirinya. Disebutkan dalam ayat tadi, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ketika Allah menciptakan seekor nyamuk, bagi orang beriman ini adalah sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang dahsyat. Begitulah sikap seorang mukmin. Seperti juga terrefleksi dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika dikabarkan kepada Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq menyikapi kabar tentang Isra Mi'raj Rasul itu dengan sikap yang dahsyat. Bahkan Abu Bakar Siddiq menyatakan, andai saja lebih dari itu pun aku percaya. Demikian sikap seorang mukmin. Berbeda halnya ketika Isra Mi'raj itu dikabarkan kepada Abu Jahal, tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bahkan sampai naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh dan sampai Sidratul Muntaha, itu bisa dilakukan dalam satu malam. Itu mustahil. Itu bohong. Di logika yang dipakai oleh orang-orang yang ingkar, dia baku pada rasionalitas semata, tetapi tidak dengan orang beriman. Orang beriman tidak hanya berpikir dengan akar rasionalnya, tetapi dengan logika imannya. Logika iman didahulukan daripada logika rasionalitas. Karena apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sabdakan, itu tidak selalu harus selaras dengan rasionalitas. Karena kadang-kadang ada yang suprarasional yang Allah berikan, Allah kabarkan kepada kita tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bahkan menantang kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, jika kamu ragu, fi raibin mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang diturunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin, maka datanglah satu surat saja, kata Allah, bimisli, yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah orang-orang pendukungmu, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika engkau adalah orang yang benar. Jadi orang-orang beriman memiliki cara berpikir yang positif kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Berbeda dengan orang yang kafir, selalu suudzon kepada Allah, suudzon terhadap firman Allah. Itulah perbedaan sikap mukmin dan sikap orang yang ingkar atau orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyikapi perintah-perintah Allah, bagaimana ia menyikapi takdir-takdir Allah. Oleh karena itu, saudara mukmin, saudara muslim seluruh dunia, mari kita terus berprasangka baik kepada Allah. Gunakan logika iman kita, tidak hanya menggunakan logika rasionalitas kita. Insya Allah kita akan selamat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Al'afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.